Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai statement switch case pada MATLAB. Disimak baik-baik ya adik-adik. Statement switch case. Nah, statement switch case ini sebenarnya termasuk pernyataan bersyarat sama seperti statement if else and ya adik-adik. Nah, jadi ini termasuk pernyataan bersyarat. Nah, untuk contohnya, contoh sintaksnya silakan lihat di buku halaman 76. Untuk bukunya sendiri silakan lihat di deskripsi dari video ini. Nah, statement switch case itu merupakan alternatif dari statement if else and. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan statement switch case dan statement if else and. Nah, kalau statement if else and itu digunakan untuk syarat yang berada dalam nilai interval tertentu maupun absolut baik numerik maupun string. Sedangkan statement switch case ini juga pernyataan bersyarat, namun hanya dapat digunakan untuk syarat dengan nilai yang tidak berada dalam interval tertentu, bisa berupa numerik maupun string. Nah, ini lihat baik-baik ya perbedaannya. Kalau statement if else and, silakan lihat di video saya berkaitan dengan ini, itu digunakan untuk syarat yang berada dalam nilai interval tertentu. Sedangkan statement switch case itu dia tidak menggunakan ini, tidak bisa dalam syarat yang menggunakan interval. Kalau yang if else and itu bisa yang dalam interval maupun non interval ya, ini bisa. Nanti kita akan lihat di contoh. Nah, sekarang kita lanjutkan sintaks dari statement switch case. Silakan lihat di buku halaman itu ya, tutorial praktis MATLAB yang sering saya singgung. Nah, ini di halaman 76 itu lihat switch variabelnya case value 1 lalu perintah, case value 2 lalu perintah, dan selanjutnya sampai dengan yang case terakhir otherwise lalu perintah-perintah dan and. Kita lanjutkan. Nah, ini yang bagi yang belum nonton video saya berkaitan dengan statement if else and, tolong dilihat kembali. Ini ada salah satu contoh. Ini contoh di if else and. Nah, bagaimana kalau kita membuat program ini? Buatlah program untuk menghitung biaya mencetak kertas dengan harga Rp100 per kertas dan akan mendapat harga khusus Rp80 saat mencetak lebih dari 10 kertas. Nah, ini sudah ada di contoh yang statement if else and. Maka kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat program dengan contoh ini menggunakan ini ya, statement switch case. Oke, ini saya sudah buka MATLAB-nya. Kita klik edit, ketik edit untuk membuka editor. Ya, ini sudah. Lalu kita buat programnya, CLC clear all. Ya, ini opsional ya, mau dipakai atau tidak tergantung kebutuhan. Oke, misalkan kita disk contoh program menggunakan statement switch case. Oke. Lalu di sininya lihat ya, kita lihat di sini, buatlah program untuk menghitung biaya mencetak kertas. Berarti kita misalkan dulu suatu variabel apa saja. Misalkan X itu sama dengan input, ini inputannya ada, berarti inputan untuk program ini adalah jumlah kertas yang akan dicetak. Oke. Nah, sekarang perhatikan kita menggunakan switch case, berarti switch kita lihat sintaksnya terlebih dahulu.
Ini sintaksnya ini switch variabel. Berarti kita switch variabelnya apa yang akan kita eksekusi, itu yang akan kita buat syarat itu adalah X. Nah, case-nya di sini tadi sudah saya jelaskan di video penjelasan saya sebelumnya, di slide sebelumnya itu kalau switch case itu tidak bisa kita gunakan interval. Berarti kalau ini yang soalnya seperti ini tadi itu kalau akan mendapat harga khusus Rp80 saat mencetak lebih dari 10 kertas. Nah, ini kan interval, di atas 10 dan kurang dari 10 itu interval. Berarti untuk lead switch case, kalau kasusnya seperti ini, berarti kita ketik satu-satu. Case pertama, kalau X sama dengan 1, maka harganya adalah, kita buat saja Y ini adalah harga mencetak itu adalah 100 dikalikan dengan X. Ya, boleh dikalikan dengan X, boleh dikalikan dengan 1. Karena sudah tahu bahwa itu case ketika X sama dengan 1. Lalu case 2, Y sama dengan, ini saya tetap ya, case 2 coba ya. Ini Ctrl V, oke. Case 3 ini tetap ya, kita pakai case 4, case 4, Y ya. Y sama dengan, dimana Y itu adalah harga apa ya? Harga mencetak ya. Case 5, case 6, case 7, case 8, case 9, lalu case 10, Y-nya masih sama, otherwise. Nah, ini baru kita Y sama dengan 80 dikalikan dengan X. N. Coba. Sekarang berarti kita bisa menggunakan, terserah ya, mau menggunakan disk atau fprintf. Fprintf itu ini harga buatlah kalau menghitung biaya cetak adalah, misalkan ya, biaya cetak X kertas adalah %G /N, biaya cetak ini kita tampilkan X dan Y ya. Kita tutup dulu. Oke, ini X, ini Y, lalu kita tutup. Coba ya, kita running dulu. Type code to run. Ya, save dulu. Saya save di dokumen saja. MATLAB, ini saya tulis latihan switch. Change folder. Jumlah kertas misalkan 2, berarti biaya cetaknya adalah 200 karena di bawah ini, kalau harga khusus itu kalau di atas 10 ya. Coba seandainya biaya cetaknya 5, itu 500. Kalau biaya cetaknya itu 20, nah itu dikenai yang otherwise ini. Karena case-nya itu hanya 1 sampai 10. Bisa paham adik-adik? Ingat ya, tadi perbedaan antara switch case dan if else and itu sama-sama pernyataan bersyarat, tapi
sedikit berbeda di ini ya, sintaksnya. Oke, nah untuk karena ini lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sebenarnya kita bisa satukan. Ini saya buat ini tadi seperti ini supaya adik-adik paham maksud perbedaan dari if else and dengan switch case. Nah, ini kita bisa tulis kalau kita buat dalam satu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lalu kita tutup kurung. Nah, ini artinya bahwa case-nya sama seperti tadi ya, yang tadi kita perpanjang itu. Karena memang switch case itu tidak bisa untuk dalam interval. Jadi ini kalau kita jumlah kertas yang akan dicetak adalah 6, maka biaya cetaknya adalah 600. Tapi kalau jumlah kertas yang akan dicetak adalah 12, maka biaya cetaknya adalah 12 kali 80 adalah 960. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang switch case, statement switch case? Tolong dibedakan dengan if else and ya. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, ini buatlah program untuk memilih satu perhitungan luas atau volume dari suatu benda dari berbagai pilihan yang diberikan seperti luas kotak, volume kotak, luas silinder atau volume silinder. Nah, ini pilihannya itu tidak dalam berada interval, berarti kita bisa menggunakan pernyataan bersyarat switch case. Tapi bukan berarti di if itu juga tidak bisa buat ini ya, di if juga bisa, hanya untuk switch case itu tidak bisa untuk interval. Kalau if itu bisa untuk semua, tapi kalau untuk switch case itu hanya terbatas yang bukan interval ya, tolong pahami. Oke, kita lanjut untuk membuat program selanjutnya. Ini saya buat baru. Ini CLC clear all, kita namakan this. Ini misalkan contoh program atau bolehlah program contoh program kita copy saja yang ini. Ini case yang kedua ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti terserah pilihannya itu mau apa. Misalkan saya pilih itu sebagai suatu variabel input. Ini misalkan silahkan memilih. Oh ya, ini boleh dis dulu ya sebelum pakai dis. Silahkan memilih salah satu pilihan di bawah ini. Oke, misalkan ya, ini dis 1 ya, ini kita harus beritahu kepada pengguna 1 itu apa. Anda ingin menghitung luas dari suatu kotak, misalkan ya. Ini dis lagi. Ini misalkan 2. Ya, ini saya copy paste. Ini Anda ingin menghitung volume. Anda ingin menghitung volume dari kotak dari suatu kotak. Oke. Lalu ini saya copy lagi. Ini disk 3. Anda ingin menghitung ini luasnya, luas dari suatu silinder. Lalu yang pilihan keempat itu adalah Anda ingin menghitung volume dari suatu silinder. Oke, lalu X input mana yang Anda pilih.
mau terserah ya, pakai apa ya katanya, kata-kata yang cocok, terserah ya adik-adik ya. Ini intinya sesuai dengan program. Ini pilihan mana yang Anda pilih. Ini oke. Berarti ini kalau sekarang kita masuk switch case, switchnya itu adalah X. Ini bisa variabel apa saja ya. Oke, kan saya pakai variabel pilih. Berarti switchnya adalah pilih. Kalau sama dengan 1, case-nya adalah 1, maka berarti kita fokusnya ke luas kotak. Berarti ada pilihannya. Ini mungkin ini terserah ya. Saya bisa tulis Anda memilih menghitung luas dari suatu kotak. Ini luas permukaannya. Nah, luas permukaan dari suatu kotak itu berarti kita perlu mengetahui misalkan panjang input, panjang kotak itu, ini kita buat tutup kurung, oke. Panjang kotak itu, lalu di sini lebar input, lebar kotak itu, atau lebar kotak saja ya, lebar kotak, ini tidak usah pakai kata itu. Ini kita buat rapi, oke. Lalu tinggi input, ya, ini berarti ini kita ya, tinggi kotak sama dengan luas itu luas permukaannya, luas itu sama dengan atau luas kotak itu sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Oke. Kita mau pakai divs atau fprintf, silakan fprintf luas luas kotak itu adalah itu satuan luas slice n, lalu kita tanda ini dulu, lalu kita minta tampilkan luas kotak. Oke, sekarang case yang kedua. Case yang kedua kita bisa copy saja yang di sini, baru kita sesuaikan. Oke, case yang kedua itu kalau pilihannya yang kedua berarti Anda memilih menghitung volume dari kotak. Ini panjang tetap. Kalau ini berarti volume V kotak, saya tulis begini, V kotak itu adalah panjang kali lebar kali fprintf-nya adalah volume kotak itu adalah ini satuan volumenya, satuan volume. Ini yang kita tampilkan adalah V kotak. Adik-adik bisa lihat ya. Oke, kita langsung ke case 3. Kalau case kita memilih ketiga, berarti Anda memilih menghitung luas dari suatu silinder. Nah, inputnya kalau silinder itu berarti jari-jari R input jari-jari silinder. Lalu input juga tinggi silinder.
Oke, ini kita rapikan, lalu kita minta tinggi silinder. Saya copy saja, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Saya rapikan. Nah, luas silinder itu sama dengan, ya, luas silinder itu berarti 2 kali luas alas. Luas alas kalau silinder itu kan bentuk lingkaran, berarti 2 kali luas alas itu bentuknya adalah pi r kuadrat. Pi kali r pangkat 2, tulis seperti ini, ditambah dengan, dia harus cari, tambah 2 kali luas alas tambah sisi selimutnya. Selimutnya adalah ini ya, 2 pi rt. 2 kali 2 pi kali r kali dengan t. Berarti luas silinder itu adalah, ini kita ganti dengan luas silinder. Oke, sekarang kalau case yang keempat, kita copy yang ini saja. Saya copy yang ini ya, supaya tidak terlalu jauh. Case yang keempat, atau boleh otherwise ya, karena itu sudah boleh pakai otherwise. Ini tidak pakai case lagi, otherwise. This, Anda memilih menghitung volume dari suatu silinder. Inputannya sama. Kalau volume dari suatu silinder adalah pi r kuadrat T. Berarti pi kali r kuadrat kali tinggi silinder ya. F ini berarti yang ini adalah volume silinder. Saya tulis V silinder, ini juga V silinder. Oke, coba kita tes running. Kita tulis latihan switch 2 ya. Oke. Nah, ini di sini ada salah, jangan panik. Kita lihat kira-kira kesalahan kita di mana. Ada kata unbalanced or unexpected parenthesis or bracket. Ini biasanya ini bracketnya kita itu kurang. Kita lihat di mana. Oh ya, benar ya. Ini tiba-tiba ada muncul. Berarti ini kelebihan, bukan kurang ya, kelebihan. Ya, kalau itu pokoknya kalau ada kata seperti ini unbalanced or unexpected parenthesis or bracket, itu antara kelebihan atau kurang tanda kurung ya, atau bracket ini. Oke, kita lanjutkan, kita running. Masih ada salah, kita lihat saja. Jangan panik ya kalau seandainya kita buat program dan salah. Kita lihat, ini salahnya di switch latihan. At last, saya lupa N. At last one N is missing. Jadi itu dikasih tahu ya. Jadi kita jangan panik kalau seandainya kita salah, karena di MATLAB akan beritahu kesalahan kita di mana. Nah, ini sudah benar ya. Contoh program menggunakan statement switch case. Silakan memilih salah satu pilihan di bawah ini. 1. Anda ingin menghitung luas kotak dari suatu kotak dan seterusnya. Misalkan saya memilih yang 1. Pilih 1, berarti Anda memilih menghitung luas dari suatu kotak. Panjang kotak misalkan 4, lebar kotak misalkan 10, tinggi kotak juga saya buat 10. Luas kotak itu adalah 360 satuan luas. Aku 360. Oh ya sih, benar ya. Karena 2 kali panjang kali lebar dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang dipilih ini coba kita buat koma supaya jangan takut pilih satu gitu ya. Sekarang pilihan mana yang Anda pilih? Misalkan saya memilih yang ketiga. Nah, Anda memilih menghitung luas dari suatu silinder. Berarti jari-jari silinder misalkan 10,
tinggi silinder itu 20. Nah, kita lihat undefined function or variable. Jangan panik ya, kita lihat dulu di sini pasti ada kesalahan penulisan. Kita klik ya di sini. Nanti akan muncul di fprintf luas silinder. Oh, ini luas, dia bilang apa? Fprintf luas silinder itu adalah error in latihan switch 2. Luas silinder itu adalah 2 kali, apakah ini ada yang salah? Tunggu ya, tulisan G. Luas silinder itu adalah apa yang salah ya? Tunggu ya. Undefined. Oh, sorry, saya yang salah. Ini silinder. Ini dia bilang di sini. Sorry, saya tidak lihat kesalahan. Undefined function of variable luas lihat ya, luas silinder. Harusnya kan silinder, karena yang kita variabel yang kita definisikan adalah luas silinder, bukan luas. Tadi saya kurang, ini typo ya, atau kesalahan penulisan. Oke, kita coba 3, jari-jari silinder 10, 20, tinggi silinder 20 ya. Ini dia langsung luas silinder itu adalah satuan luas. Coba kita running lagi, misalkan kita memilih yang keempat. Nah, Anda memilih menghitung volume dari suatu silinder. Misalkan 10 atau 20 ya. Ya, ini pasti kita, ini sama ya kasusnya. Undefined berarti ini silinder, tapi saya salah ketik tadi karena saya copy paste. Oke, saya running 4, 10, 20. Nah, ini luas silinder itu adalah bla 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 6283,19 satuan luas. Coba kalau saya memilih yang kedua, Anda memilih menghitung volume dari suatu kotak. Misalkan panjang kotak 10, lebar kotak 5, dan tinggi kotak 10. Nah, volume kotak itu adalah 500 satuan volume. Nah, bagaimana adik-adik bisa paham tentang statement switch case? Ya, mohon dibedakan pernyataan bersyarat menggunakan statement if else and, dan pernyataan bersyarat menggunakan statement switch case. Nah, ini demikian penjelasan saya mengenai statement switch case. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.